Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, dan selamat datang di webinar hari ini, Talent in the Age of AI: How HR Tech is Transforming Workforce Management, yang dipersembahkan oleh People's HR. Jadi selamat datang Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu beberapa detik ya untuk rekan-rekan yang lain join. Saya izin perkenalkan diri sebagai host webinar hari ini. Saya Oki Prayudina dan saya akan menjadi dan mengawal sesi webinar kita siang ini. Jadi selamat datang Bapak Ibu sekalian yang baru saja join. Dan sebelum kita mulai, sedikit informasi mengenai cara berinteraksi selama sesi webinar kita hari ini. Yang pertama, mohon bantuannya Bapak Ibu untuk menggunakan kolom chat untuk menyapa dan mungkin sharing ya. Ada beberapa sharing yang mungkin Bapak Ibu ingin sampaikan, silahkan menggunakan kolom chat. Tetapi jika Bapak Ibu sekalian memiliki pertanyaan untuk para pembicara kita hari ini, selama sesi tanya jawab, silahkan bisa menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di kolom Q&A ya. Jadi di Zoom ini sudah ada tersedia kolom Q&A. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana teknologi HR berbasis AI dapat membantu tim dalam membuat keputusan talenta yang lebih cerdas, meningkatkan kinerja tenaga kerja, serta menciptakan pengalaman yang lebih baik lagi bagi karyawan di setiap level perusahaan. Nah, untuk agenda hari ini, yang pertama adalah pembukaan dan perkenalan. Dan kemudian dilanjutkan oleh sesi pembicara utama kita hari ini, yaitu Dr. Ruli Khairul Hamdani Nawawi. Dilanjutkan dengan sesi dari tim People's HR yang akan dibawakan oleh Ardi Nugraha, kemudian pengisian form feedback, dan kami juga akan ada closing statement ya dari pembicara utama kita hari ini, Dr. Ruli, dan dilanjutkan dengan sesi undian spin the wheel. Kemudian yang terakhir adalah penutup dan rangkuman utama. Jadi jangan sampai tidak mengikuti sesi sampai akhir acara ya Bapak Ibu, karena untuk para peserta hari ini yang stay tune sampai closing akan diikut sertakan dalam sesi undian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang beruntung, jadi stay tune untuk bisa mengikuti sesi undian. Mari kita mulai webinar hari ini. Dan hari ini kita bergabung dengan narasumber istimewa ya, yang memiliki pengalaman mendalam dalam manajemen sumber daya manusia dan kepemimpinan organisasi. Dr. Ruli Khairul Hamdani Nawawi adalah Direktur PT Hutama Mandiri Cipta. Dengan pengalaman beliau yang luas dalam memimpin fungsi HR dan organisasi, beliau membawa perspektif yang praktis dan nyata mengenai bagaimana mempersiapkan tenaga kerja agar siap menghadapi perubahan di era yang terus berkembang ini ya, jadi era digitalisasi. Selamat datang Dr. Ruli, kami sangat senang dapat menghadirkan Anda hari ini. Dan untuk waktu serta tempat kami persilahkan Dr. Ruli. Oke, selamat siang semuanya. Beberapa peserta hari ini sepertinya saya cukup familiar. Selamat bergabung. Saat ini saya ingin cerita sedikit nih. Jadi sebelum masuk ke layar ini saya mau memberikan satu gambaran gitu. Bayangkan kita sekarang berdiri di sebuah pintu, juga di depan pintu yang besar. Di balik pintu itu ada duduk baru yang dibentuk oleh AI, data, dan kecepatan perubahan yang belum pernah kita alami. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu masuk ke dunia itu bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pemain utama. Jadi di sini kita lihat kalau layar ada technological disruption, structural shift, dan human crisis di sini. Seperti itu. Jadi di dunia kerja kita saat ini berubah bukan seperti angin sepoi-sepoi gitu ya, tapi sebagai badai yang datang tiba-tiba dan AI banyak menggantikan tugas-tugas rutin. Hybrid work, terus menghapus batas kantor, dan perusahaan di seluruh dunia berteriak karena kekurangan talent. Gitu ya, Pak. Contoh nyatanya di Jepang ya,
Ada perusahaan logistik namanya Yamato Transport, kehilangan ribuan pekerja dalam 2 tahun. Gitu. Mereka akhirnya menggunakan AI routing untuk mengatur rute kurir, menghemat 20% dari waktu pengiriman, bukan karena ingin, tetapi karena mereka terpaksa menghadapi ya talent shortage di Jepang. Jadi kalau Satya Nadella berkata bahwa industri pada saat ini tidak hanya menghargai tradisi, tapi lebih menghargai inovasi. Jadi sesuatu yang mana sih yang lebih cepat, mana yang lebih mudah, itu yang akan dijalankan seperti itu. Next, oke. Jadi talent is the only sustainable competitive advantage. Di semua teknologi itu ada satu hal yang tidak bisa dibeli seperti itu. Commodities bisa replicable, ya, tetapi yang membedakan differentiator di situ adalah talent. Oh, tadi komoditasnya, teknologi bisa dibeli, capital bisa ditambah, gitu. Contohnya nih dari cerita saya ini adalah Tesla. Tesla itu bisa beli robot, beli server, beli teknologi apapun gitu ya. Tapi mereka tetap membayar mahal untuk AI engineer terbaik di dunia seperti itu. Jadi sekali lagi talent ini sangat diperlukan gitu. Pun banyak pekerjaan yang bisa digantikan, tetapi satu yang bisa digantikan AI engineer. Karena tanpa talent itu, sekali lagi di Tesla, mobil otonom mereka tidak akan pernah lahir atau sempurna gitu. Teknologi adalah komoditas, talent adalah yang membedakan. Ya, selanjutnya kita lihat di sini. Next, transforming HR into strategic architect ya. Dulu HR dianggap sebagai bagian belakang rumah untuk mengurus administrasi, payroll, absensi, pokoknya urusan dapurnya sebuah perusahaan deh kayak gitu ya. Tapi saat ini HR lebih sebagai arsitek masa depan dari organisasi seperti itu. Dan kita di Unilever contohnya ya, HR menggunakan AI untuk memprediksi siapa yang berpotensi resign dan juga hasilnya turnover itu turun 30% dalam 1 tahun seperti itu. Eh, dan bukan karena mereka menambah benefit di situ, bukan menambah tambah apa namanya gaji dan lain-lain, tapi mereka bisa memahami manusia melalui data-data yang ada di HRIS-nya seperti itu. Jadi HR bukan lagi penjaga dari proses, tetapi lebih ke gator dari strategis perusahaan. Toko co-driver lah, co-pilot ya. Seperti itu. Berikutnya, next. Ya, evolusi dari record keeping nih. Record keeping to intelligent. Jadi dulu di awalnya manual XR itu adalah administrasi, paper based, reaktif. Kalau ada yang lapor baru, seperti itu masuk ke acara basic digital record keeping. Terus berikutnya di tahun 2000-an awal mungkin udah masuk HCM Suite, yaitu integrated management, tapi masih awal ya, masih awal seperti itu. Seperti yang saya pernah dulu di LG pada tahun 2011 mungkin seperti itu ya, udah mulai ada, tapi masih belum bisa belum digunakan sebagai data analytics seperti itu. Berikutnya, digital employee experience platform, di mana fokusnya adalah juga ke engagement, dan yang terakhir adalah AI driven force intelligence system, di mana lebih ke prediktif, autonomous, dan strategik seperti itu. Jadi perjalanan ini tadinya kertas, lalu ke digital, ke integrasi, terus ke pengalaman, sampai akhirnya ke kecerdasan atau AI-driven response. Di sini yang pernah saya baca adalah di Bank DBS memulai dari HIS yang sederhana, dan pada saat ini mereka sudah punya AI-driven workforce intelligence yang memprediksi kebutuhan skill dari 3 tahun ke depan. Jadi bukan lagi jumlahnya saja, tetapi skill apa sih
yang diperlukan untuk bank ini di masa mendatang seperti itu. Mereka tidak lagi bereaksi, tetapi mereka mengantisipasi. Next, HR technology delivers both operational efficiency and strategic agility. Ya, teknologi memberi kita dua kekuatan super. Satu, efisiensi operasional, di mana operasi bisa lebih cepat, data lebih akurat, dan juga administrasi yang lebih ringan. Di sini ada sebuah sudah dilakukan oleh sebuah BUMN energi di Indonesia yang bisa menghemat 40% waktu payroll setelah otomatisasi seperti itu. Dan berikutnya adalah agility atau strategic agility, ketangkasan strategis di mana keputusan lebih tepat bisa. Kepemimpinan bisa berbasis data di dalam keputusan dan juga produktivitas bisa meningkat. Betul. Yang saya ambil di sini adalah Gojek ya. Contohnya di sini menggunakan data untuk mengatur shift driver. Dengan mereka mengatur shift driver menggunakan AI ini, produktivitas naik 18% tanpa harus menambah jumlah dari driver mereka kayak gitu. Jadi sempat kemarin ada ditahan dulu ya penerimaan itu mungkin karena mereka sudah menjalankan AI ini. Mereka bisa mengatur shift tersebut gitu. Ya, next. Synergizing AI dan tech for predictive things. AI memberi kita kemampuan yang dulu hanya dimiliki peramal masa depan, yaitu memprediksi burnout, kelelahan, mengidentifikasi high potential, mengurangi, mengurangi turnover, mengoptimalkan tim, dan juga meningkatkan engagement. Contoh yang pernah saya baca di sini adalah Microsoft menggunakan AI untuk mendeteksi email, pola email dan meeting yang berlebihan seperti itu. Dan mereka menemukan tim yang berisiko burnout sebelum burnout itu terjadi. AI menggantikan masa depan, AI bukan menggantikan manusia, tapi AI memperkuat manusia seperti itu. Jadi inilah yang sekarang kita lihat di gambar ini bisa mempredik, mengidentify, mengoptimisasi tim, mengimprove engagement, dan juga mengurangi unwanted turnover, dan juga lagi seperti circle-nya, detect lagi burnout risk, dan seterusnya. Seperti itu. Next, employee experience centered dan on adaptability. Ini. Jadi karyawan masa depan harus adaptif, kreatif, dan juga mampu bekerja berdampingan dengan AI. Contoh nyatanya adalah di Amazon, pekerja gudang dilatih untuk menggunakan robot kolaboratif, produktivitinya menjadi meningkat 25%. Dan cedera eh, kerja adalah turun drastis di sini. Karena menurut Sundar Pichai di sini ya, AI akan menjadi emas untuk semua orang. Sekali lagi, it will be a tool for everyone. Menurut Sundar Pichai. Ini adalah CEO-nya. Next, blueprint. Sorry. Navigating business barriers to digital maturity. Tapi sekali lagi menuju uh, digital maturity itu adalah perjalanan yang tidak mudah. Kita menghadapi beberapa hambatan, yaitu strategi yang kadang-kadang tidak jelas. Satu yang terutama paling seharusnya nomor satu ya biasanya itu anggaran yang terbatas, budaya yang resisten tidak mau berubah. Yang berikutnya adalah sistem lama yang masih terus digunakan karena uh, apa namanya baik pemilik ataupun pimpinan yang merasa gini aja cukup ngapain sih dirubah dengan sistem yang baru seperti itu. Terus juga ada skill gap, terutama di pimpinan yang generasi saya kali ya, yaitu Gen X gitu. Terus juga apa namanya berikutnya adalah isu etik. Jadi kadang-kadang ada takut, nanti kalau kita ganti jadi ada kebocoran data atau hal-hal lain atau mungkin ada
kan dari Bapak Ibu sudah diskusi ya. Itu. Juga ini contohnya ada sebuah perusahaan retail di Eropa yang gagal mengimplementasi HRIS karena karyawannya menolak perubahan. Teknologinya bagus, tapi budayanya yang tidak siap di Eropa. Mungkin di Eropa kan sangat-sangat berhati-hati sekali ya, sangat prudent terhadap perubahan dan lain-lain. Mereka dibanding Amerika maksudnya seperti itu. Jadi mereka tidak tidak apa namanya tidak berhasil melakukan perubahan di situ. Transformasi digital bukan hanya masalah softwarenya, tetapi transformasi digital adalah soal manusianya. Dan berikutnya next, blueprint untuk successful transformation. Organisasi yang berubah, yang berhasil berubah, memiliki 4 kesamaan. Satu, alignment with broader business strategy atau selaras dengan strategi bisnis. Berikutnya, significant investment in people, not just software. Jadi investasinya juga sangat besar di manusianya. Dan berikutnya adalah unwavering leadership commitment. Kepemimpinan yang komitmen, karena kalau di atasnya juga kita lihat aja deh nanti bisa kayak ya, bisa nggak ya kayak gitu. Bukan saya pokoknya mau berubah kayak gitu. Saya ingin menggunakan sistem ini. Itu pasti akan uh, kejadian gitu. Dan berikutnya adalah fokus on user adoption and ini adalah fokus pada adoption. Di sebuah perusahaan ya di Telkomsel Indonesia berhasil mengadopsi digital culture karena CEO-nya turun langsung memimpin transformasi ini. Leadership komitmen membuat perubahan menjadi mungkin. Gitu. Next, the horizon of workforce management. Masa depan tenaga kerja akan ditandai oleh depannya ya human dan AI collaboration, skill-based organization, uh, workforce yang fluid, seperti itu, hyper personal experience, personalized experience, continuous performance, dan ethical AI governance, seperti itu. Ini ada beberapa yang sudah melakukan ini. Contohnya salah satunya adalah Google yang sudah tidak lagi fokus pada jabatan. Mereka membangun organisasi berdasarkan skill, tetapi skill lebih fleksibel dan lebih cepat dan lebih adaptif di sini. Next, berikutnya pasti keharusan dari, sorry, nomor 14 adalah mandate for adoption. Sorry, ini mungkin sebelumnya apa ya? Please, before this, Dinali, horizon of workforce management. Okay, next, the mandate for adoption. AI will not replace humans, but using AI will replace those who don't. Jadi di sini adalah mandat terbesar kita. AI tidak akan menggantikan manusia, tapi manusia menggunakan AI akan menggantikan mereka yang tidak menggunakan. Contohnya tadi sebuah perusahaan di Korea Selatan, 30% analis data digantikan oleh analis yang menggunakan AI tools, bukan oleh AI itu sendiri gitu. Jadi 30% analis yang tidak menggunakan itu atau malas menggunakan itu atau tidak mau belajar menggunakan itu akhirnya di replace oleh rekan-rekannya mungkin yang lebih muda gitu ya, yang lebih technology savvy, uh, bisa menggunakan AI seperti itu. Jadi organisasi adaptif yang akan menang dan organisasi yang lambat terhadap perubahan yang akan tertinggal. Next. Oke, kita lihat setelah ini ya apa yang bisa dilakukan oleh HR, mungkin Mas Adi bisa masuk berikutnya. Baik, terima kasih Dokter Ruli. Ya, terima kasih Dr. Ruli atas sesi yang sangat insightful dan inspiratif dan serta aplikatif ya. Banyak hal berharga yang dapat kita pelajari dari pemaparan Dr. Ruli hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung di webinar siang ini.
Selanjutnya, mari kita serahkan kepada Mas Ardi Nugraha dari tim People HR yang akan menjelaskan bagaimana teknologi HR berbasis AI dapat mengimplementasikan konsep-konsep tersebut dalam praktik nyata di dunia HR ya. Kepada Mas Ardi, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima Baik, kasih. terima kasih Mbak Oki, terima kasih ke Dr. Uli. Presentasinya sangat insightful, terutama terkait bagaimana AI dapat membantu dunia HR menjadi lebih optimal dan lebih efektif. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Jadi, perkenalkan saya Ardi dari People HR. Di dalam People HR, kami juga sangat memahami bahwa kita tidak bisa eh, melepaskan diri dari influence ataupun dampak artificial intelligence yang sekarang sangat berkembang dengan sangat pesat sekali. Hampir semua industri, baik itu IT, mau itu HR, mau itu finance, semua pasti akan berbicara dengan artificial intelligence. Nah, seperti yang disampaikan oleh Dr. Ruli, kita juga sangat membutuhkan talenta-talenta. Ya, yang mana talenta ini pintu utamanya udah pasti dari rekrutmen. Nah, Bapak Ibu bisa kita bayangkan ketika Bapak Ibu membuka sebuah lowongan dalam sebuah perusahaan, tentu pasti akan ada kandidat yang melamar, dan kandidat itu tidak hanya satu atau dua, bisa jadi puluhan, bisa jadi ratusan, bahkan ribuan mungkin. Dan tentunya untuk menganalisa kandidat-kandidat tersebut satu per satu itu pasti akan memakan waktu. Bahkan nanti bisa jadi tim talent acquisition-nya ataupun HR department-nya jadi kelelahan dan burnout, overload hanya untuk melakukan analisa. Nah, di People HR kita mengintegrasikan AI itu di berbagai aspek, mulai dari aspek sederhana, aspek operasional, hingga aspek strategi. Mungkin saya jelaskan sedikit dari aspek sederhananya. Aspek sederhana seperti tadi, hal-hal sederhana yang sering dilakukan Pak Ruli tadi, Dr. Ruli sempat highlight eh, salah satu penyebab minimnya adopsi aplikasi HRIS di dalam industri itu karena ada resistensi dari karyawan. Resistensinya biasanya tidak jauh dari bagaimana cara menggunakannya. Oh, ini sangat kompleks. Bagaimana saya melakukan fungsi A, bagaimana cara saya mengecek cuti, dan lain-lain. Nah, di People HR untuk aspek-aspek seperti ini itu sudah bisa dibantu oleh AI. Jadi AI pertama dalam People HR itu adalah personal assistant. Ya, personal assistant di mana nanti personal assistant ini bisa membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Berapa sisa cuti saya, bagaimana cara saya membuat lowongan, bagaimana cara saya mengajukan cuti, dan lain sebagainya. Nah, aspek selanjutnya itu mulai dari pertama, AI kita gunakan dalam modul rekrutmen. Ya, ini karena salah satu pintu masuknya talenta-talenta ke dalam sebuah perusahaan ya. AI kita gunakan untuk melakukan analisa. Ya, jadi nanti analisa kandidat-kandidat yang melamar akan dianalisa dan akan diberikan skor dan alasannya, sehingga nanti teman-teman HR tidak perlu melakukan analisa secara manual. Mungkin untuk lebih jelasnya akan terlihat di video demo selanjutnya. Can we have the video, please? Oke, nah ini adalah salah satu penerapan AI di dalam People HR, terutama untuk rekrutmen. Jadi nanti di dalam People HR, ketika kita membuat sebuah lowongan pekerjaan, entah itu untuk field operator, mungkin untuk sales, atau untuk accountant, finance, dan lain-lain, kita sebagai talent acquisition bisa menentukan beberapa parameter, yang mana nanti parameter-parameter ini akan digunakan untuk analisa oleh AI dari People HR. Nah, di sini. Dan setiap parameter tersebut nanti bisa kita berikan bobotnya Bapak Ibu. Jadi by default nanti People HR sudah menyediakan 5 parameter, tapi Bapak Ibu bisa merubahnya, ya. Merubahnya bisa mungkin untuk field operator ada 6 parameter, finance mungkin 10 parameter, sales mungkin cuma 3 parameter. Silakan. Nah, nanti AI akan menggunakan parameter-parameter tersebut sebagai acuannya. Dan selain dari penentuan parameter, kita juga bisa menentukan bobot-bobot dari setiap parameter. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap hasil penilaian dari AI, ya. Nanti bobot itu akan digunakan mana yang ternyata bobot terpenting. Mungkin misalnya untuk lowongan finance, tentu bobot bagian ekonomi kah mungkin, akuntansinya kah mungkin, dan lain-lain. Atau mungkin sertifikasinya, itu yang akan kita tekankan. Nah, di pressure setelah kita tentukan bobotnya dan tentunya nanti
akan muncul di dalam job portal People HR. Jadi People HR juga memiliki job portalnya uh, inbuilt. Ya. Nah, nanti ketika kandidat melakukan lamaran, kandidat apply ya, CV-nya. Nah, nanti kandidat langsung akan dianalisa oleh AI. Sebelum dilakukan analisa, nah ini yang cukup menarik dari pelajar ya Bapak Ibu sekalian. Kita itu bisa membedakan template-template yang mungkin untuk field operator data yang kita butuhkan berbeda dengan finance. Keahlian dan question-questionnya itu juga bisa kita bedakan. Template-nya itu juga bisa kita bedakan. Ya, seperti yang terlihat di layar Bapak Ibu sekalian, ini adalah proses pembuatan mengiklankan lowongan pekerjaan di job portalnya People HR. Dan job portal impression ini nanti bisa integrasikan dengan job portal lainnya. Pastinya. Oke, setelah effort assessment-nya kita save, nah saat nanti kandidat apply, ya di sini kita apply ketika membuat lowongan, kita bisa bikin lowongan untuk eksternal ataupun lowongan untuk internal. Nah, ketika kita apply, kita isi data-data yang dibutuhkan, ya. Nah, saat pengisian ini, di sini kita juga menggunakan AI sebenarnya Bapak Ibu. Jadi AI di sini kita gunakan untuk CV parsing. Nah, ini salah satu fitur AI dari Kepala CV parsing. Artinya ini untuk memudahkan kandidat. Ketika mereka mengupload CV-nya dengan menggunakan template tertentu, ya, data-data dari CV itu akan otomatis masuk ke dalam form lamaran pekerjaan ini. Jadi mereka nggak perlu lagi input satu persatu manualnya. Data-data yang dimaksud seperti pengalaman pekerjaan, eh, informasi dan profil, biodata, dan lain-lain. Itu otomatis. Jadi mempercepat proses mereka juga. Jadi dua sisi kita permudah, dari sisi HR dan dari sisi kandidat juga. Nanti ketika kandidat sudah apply, nah dari sisi talent acquisition akan masuk ke dalam modul long list, itu akan menampilkan daftar kandidat yang sudah melamar, ya. Nah di sini akan langsung melakukan analisa, ya. Nanti akan terlihat di bagian skor. Nah akan muncul skornya Bapak Ibu. Jadi kalau ada 100 kandidat, Bapak Ibu tidak perlu lagi mengecek satu persatu apakah sesuai atau tidak. Bapak Ibu tinggal mengurutkan saja dari skor tertinggi ke skor yang terendah. Dan kita juga bisa melihat alasannya. Kenapa kandidat tersebut skornya sekian? Apa alasannya? Oh, ternyata ini alasannya. Ada yang, oh mungkin yang memberikan informasi ini. Dan kita bisa melakukan perhitungan ulang. Jika kita ngerasa, oh kayaknya perlu dihitung ulang, mungkin ada berapa data yang sudah diupdate oleh kandidat. Bisa kita hitung ulang, ya akan melakukan analisa ulang dan akan memberikan skor terupdate-nya. Sehingga ini akan sangat mempercepat proses analisa kandidat-kandidat yang melamar. Ini salah satu fitur AI yang sudah disediakan di dalam People HR. Dan fitur AI-nya ada banyak lagi pastinya Bapak Ibu. Saya bisa share sedikit ya. Seperti yang tadi Dr. Oli tadi sampaikan. AI itu sangat membantu, ya di mana Google sekarang menggunakan AI untuk menganalisa skill set dari karyawannya juga. Nah, di Publisher kita juga bisa melakukan hal yang serupa. Menggunakan AI kita bisa memberikan pertanyaan, misalnya di sales department siapa yang akan perform, those kind of thing. Kemudian bagaimana turnover rate di perusahaan saya, ya. Dan kita juga bisa melihat insight-nya, kenapa turnover rate-nya tinggi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan strategi seperti itu. Nah, mungkin untuk detail fitur AI lebih lanjut nanti di video bisa Bapak Ibu request untuk demo session. Nanti kita bisa arrange demo session dan saya akan bisa paparkan lebih lanjut fitur AI yang People HR miliki. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Mbak Oki. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas penjelasannya Mas Ardi. Jadi sangat praktis ya dan memberikan gambaran nyata mengenai kemampuan teknologi HR modern. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki pertanyaan untuk kedua pembicara kita hari ini adalah waktu yang tepat ya untuk menuliskannya di kolom Q&A. Jadi kolom Q&A ini ada di bagian bawah Zoom, Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini kami akan menjawab 3 pertanyaan di sesi hari ini karena keterbatasan waktu. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu tuliskan di kolom Q&A, nanti kami akan mencatat, kemudian tim kami akan get back ke Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu khawatir ya.
Silahkan segera menuliskan di kolom Q&A dan kami akan langsung jawab 3 pertanyaan untuk sesi hari ini. Dan terima kasih Bapak Ibu, tadi saya lihat ada yang baru bergabung juga ya. Jadi terima kasih dan stay tune sampai di penghujung acara karena akan ada undian berhadiah. Jadi untuk Bapak Ibu jangan sampai kelewatan ya. Siapa tahu Bapak Ibu adalah pemenang beruntung untuk webinar hari ini. Apakah sudah ada pertanyaannya? Ini sudah ada ya yang menuliskan. Jadi saya langsung saja akan pick up dari Ibu Tabita Audreita. Ini pertanyaan untuk Dr. Ruli. Jadi Dr. Ruli, apakah di perusahaan Bapak sudah implement AI untuk di HR area? Dan bagian apa di HR yang dapat menggunakan AI 100%? Jadi pertanyaan dari Bu Tabita, silakan Dr. Ruli untuk bisa langsung dijawab. Terima kasih. Di perusahaan saya sebelumnya, yaitu di Ibu Tabita ya tadi ya? Betul, Pertanyaannya. betul Dr. Jadi di perusahaan saya sebelumnya di LG Electronics itu sudah menggunakan AI. eh, apa namanya? Yang dilakukan di situ ada di performance management. Jadi lebih ke goal setting dan lain-lain itu sudah mulai. Kalau rekrutmen waktu itu belum full. Seperti itu lebih ke database-nya saja. Jadi belum belum masuk ke pengolahan yang eh, apa namanya para talent yang masuk ke CV. Jadi tadi di performance manajemennya sudah gitu. Kalau tanya. Baik. Ya, gitu. Silakan. Ya, terima kasih Dokter Ruli untuk jawabannya. Jadi semoga terjawab ya Ibu Tabita. Tapi kalau masih ada pertanyaan lanjutan, tidak perlu khawatir, silakan dituliskan saja Bu Tabita di kolom Q&A. Ya, baik. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Rudi Antono. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin mengetahui caranya membuat dashboard talent dengan bantuan AI supaya keputusan yang diambil oleh direksi objektif dan cepat dengan data yang akurat sesuai dengan data pegawai, pendidikan, pelatihan, dan nine box. Ya, jadi ini mungkin sepertinya pertanyaan untuk Mas Ardi ya, karena terkait dengan dashboard Ya. talent itu. Baik. Mas Adi, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi Antono atas pertanyaannya. Jadi, bagaimana cara kita membuat dashboard talent dengan bantuan AI supaya keputusan yang diambil oleh direksi lebih objektif dan cepat? Nah, sebenarnya untuk membuat keputusan dengan AI ini ada beberapa approach ya, Bapak Rudi. Kalau di Flash itu sendiri, kita dengan menggunakan AI ada beberapa hal yang kita lakukan. Ya, AI kita nanti akan melakukan aggregate dan analyze employee berdasarkan modul-modul yang ada, mulai dari hasil performance-nya, kemudian hasil dari kompetensinya. Kemudian kita juga akan melakukan predict performance dan potential scores-nya. Selanjutnya nanti dari beberapa parameter tersebut ya dari hasil agregat dan analisa baik performance, kompetensi maupun potensialnya, AI akan melakukan otomatis mapping ke dalam nine box grid. Nah, nanti dari nine box grid ini juga akan terlihat ya mana yang perform, mana yang low, mana yang dilema, mana yang core employee dan lain-lain. Nah, selain itu nanti AI juga akan membantu kita untuk identify secara otomatis dari hasil analisa tersebut mana yang ready, mana yang ready now, mana yang ready soon. Nah, ini biasanya berkaitan dengan succession planning juga untuk kedepannya ya, karena kan biasanya talent itu juga nanti akan berhubungan dengan succession planning pastinya. Kemudian AI juga akan membantu untuk melakukan matching candidate skills ya, performance dan potential alignment. Basically seperti itu. Jadi untuk membuat dashboard tersebut kita perlu mengintegrasikan beberapa assessment yang pastinya nanti akan dibantu oleh AI untuk melakukan penilaiannya kayak tadi performance, potensialnya, kemudian alignment dari kompetensinya, alignment dari skill setnya, seperti itu. Semoga cukup menjawab Bapak Rudi. Baik. Terima kasih Mas Adi ya. Jadi kalau memang ada pertanyaan lanjutan silahkan dituliskan di kolom Q&A atau kalau penasaran bagaimana People's HR Dashboard bisa langsung nanti dijadwalkan demo ya Mas Adi ya untuk lanjutannya.
Nah, dengan senang ah, hati Mbak Oki. ya, terima kasih. Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tabita tadi sudah terjawab ya, Ibu Tabita mungkin double. Tapi kalau ada pertanyaan lanjutan, silahkan bisa dituliskan saja di kolom Q&A. Dan untuk Bapak Ibu yang lain juga silahkan ya. Nanti kalau misalnya waktunya tidak cukup, tidak masalah, tim kami akan get back ke Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini sepertinya untuk Dokter Ruli ya, dari Ibu Tiara Permata dari AOS ya. Jika bergantung pada AI, apakah judgement dan analisa manusia masih dibutuhkan? Karena feeling itu juga penting ya. Silakan Dokter Ruli untuk menjawab pertanyaan dari Oke, jadi saya pertanyaannya di sini dari Tiara tadi mana ya? Pak Jawa. Eh, tadi dari memang Ibu Tiara Permata dari AOS, Pak. ada permata ya. Iya, betul. Tiara permata. Di bagian answer Dokter Ruli. Hmm. Tetap diperlukan gitu ya, walaupun dia memberikan gambaran 99% lah ya. Jadi baik, baik data-data seperti absensi, terus juga eh, apa namanya sales yang dibuat kalau itu orang sales dan lain-lain seperti itu. Setelah semua data itu ada, dilengkapi oleh AI dan diberikan rankingnya, mungkin seperti AI, tetap judgementnya terakhir dilakukan oleh manusia. Karena sekali lagi itu tidak memungkinkan gitu ya. Maksudnya bukan tidak memungkinkan, dia hanya mempermudah kita, tetapi bukan mengambil alih posisi kita untuk mengambil keputusan, apalagi untuk promosi dan lain-lain seperti itu. Bu Tiara ya. Baik. Mungkin Ya, baik. Terima kasih Dokter Ruli atas jawabannya. Jadi semoga menjawab ya Ibu Tiara. Tapi kalau masih ada pertanyaan lanjutan, bisa silahkan saja langsung dituliskan ya di kolom Q&A. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom Q&A, ini saya lihat sudah ada banyak pertanyaan lanjutan. Tidak perlu khawatir, Bapak Ibu, dituliskan saja meskipun kita akan harus move on, lanjut ke agenda berikutnya. Nanti tim kami akan mencatat seluruh pertanyaan yang sudah masuk di Q&A box dan kami akan get back ke Bapak Ibu sekalian. Dan untuk juga Bapak Ibu yang tertarik nih ingin mengetahui lebih lanjut mengenai People's HR yang tadi sudah disampaikan Mas Ardi juga bisa langsung saja dijadwalkan untuk demo session ya. Bisa nanti kita lanjutkan di sesi demo gitu dengan People's HR. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita harus lanjut ke agenda berikutnya yaitu feedback form. Nah, untuk feedback form ini, jadi sebelum kita masuk ke sesi closing statement ya dari pembicara kita hari ini, Dokter Ruli, kami mohon bantuannya Bapak Ibu untuk bisa mengisi feedback form karena masukan Bapak Ibu ini sangat penting untuk kami bisa menghadirkan sesi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan untuk pengisian feedback form ini tidak perlu khawatir ya Bapak Ibu, ini sangat singkat, sangat straightforward, sangat singkat dan hanya membutuhkan waktu 1 menit saja. Caranya gampang, di layar Bapak Ibu sekalian sekarang sudah ada QR code yang ditampilkan dan bisa di-scan QR code tersebut dan bisa langsung diisi feedbacknya agar kami bisa menghadirkan sesi yang lebih baik lagi ke depannya. Kami akan memberikan waktu sejenak untuk mengisinya dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas respons yang Bapak Ibu nanti akan berikan kepada kami. Dan sambil menunggu Bapak Ibu sekalian untuk dapat menyelesaikan feedback form ini, saya akan kembalikan ke Dokter Ruli untuk bisa menyampaikan closing statement untuk hari ini ya. Jadi Dokter Ruli, kami persilakan waktu dan tempat untuk closing statement. oke, sekali lagi untuk AI pada hari ini itu AI tidak menggantikan manusia, tapi mempermudah sekali lagi. Jadi dalam perekrutan, dalam performance management, dalam compensation and benefit, semuanya akan
mempermudah saja. Tapi sekali lagi keputusan harus dilakukan oleh pimpinan dengan berdasarkan sekali lagi menggunakan data-data yang ada seperti itu. Dan juga satu lagi di sini bukan hanya sekali kita akan melakukan webinar ini, tapi juga nanti ada kita diskusi mungkin uh, mengenai performance management, mengenai apa lagi, misalnya manpower planning mungkin seperti itu nanti. Tapi jika memang Bapak Ibu berkenan dan ingin mendengarkan lagi, silakan tulis juga di kolom komen dan nanti kita akan mempersiapkan untuk kedepannya semacam trilogi dari atau ada lanjutannya dari web nih. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di dalam webinar ini. Silakan tulis di komen dan juga kita sampai jumpa di lain waktu. Ya, terima kasih Mbak Oki. Dan Ya, terima kasih semua Bapak Ibu. terima kasih Dokter Ruli atas closing statement-nya. Bapak Ibu sekalian jangan beranjak dulu karena kita akan segera masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi spin wheel atau undian berhadiah. Jadi Bapak Ibu yang tadi telah mengisi feedback form, terima kasih sebelumnya atas kesediaan waktu dan partisipasinya. Otomatis Bapak Ibu sekalian akan kami ikut sertakan dalam undian berhadiah ya. Kita akan masuk ke sesi spin wheel. So please let's proceed to the spin wheel segment. Nah, untuk spin wheel atau undian berhadiah hari ini, kami akan memilih 5 peserta webinar yang beruntung ya. Jadi untuk 5 peserta webinar yang beruntung yang telah join dari sesi dibuka sampai akhir dan telah mengisi feedback form, Bapak Ibu akan diikut sertakan secara otomatis mengikuti sesi undian spin the wheel. Oke, let's start. It's time for a spin. Siapakah yang akan beruntung di webinar hari ini? Sambil menunggu untuk tim kami mempersiapkan spin wheel-nya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang masih ada pertanyaan atau komen atau ingin menjadwalkan demo bisa tetap dilanjutkan di kolom Q&A ya. Jadi masih kami buka kolom Q&A-nya, tidak perlu khawatir. Sambil menunggu tim kami saat ini menyiapkan raffle draw. Oke, jadi ini sekarang sudah siap. So, kita akan masuk ke undian berhadiah untuk para peserta hari ini yang telah join dan telah berpartisipasi dalam mengisi feedback survey form. So, let's do it. Is this the final winner? Yes. Oke, congratulations. So, congratulations Selamat untuk kepada Ibu Esterina Esther. Mulyani, Ibu Fitri, kemudian Ibu Inanda Meitasari, kemudian Bapak Windalu Wicaksana, dan Ibu Maharani Eka Putri. Jadi selamat, Anda adalah peserta webinar yang beruntung. Untuk Wah, ini banyakkan wanitanya ya. Iya. Baik, Jadi silakan. selamat sekali lagi. Dan Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada tim kami yang menghubungi Bapak Ibu sekalian untuk penyerahan undian berhadiah pada sesi webinar hari ini. Dan sampailah kita di penghujung acara ya, Bapak Ibu sekalian, Dr. Ruli dan Mas Ardi, serta tim People's HR. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu Bapak Ibu bersama kami hari ini. Dan seperti yang disampaikan Dr. Ruli sebelumnya, webinar hari ini adalah webinar pertama dari webinar series ya yang akan kami adakan selanjutnya. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu untuk sharing dan mengundang rekan-rekan Bapak Ibu di sesi webinar berikutnya. Dan karena HR sendiri ini kok cukup kompleks, jadi nanti akan banyak
hal-hal yang lain yang bisa kita bahas dan mendapatkan inspirasi baru dari Dr. Ruli dan pembicara yang lainnya berikutnya. Atas nama People's HR, kami berharap Anda mendapatkan insight baru dan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana manajemen tenaga kerja berbasis AI dapat diterapkan di organisasi Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa untuk memeriksa email Bapak Ibu, karena tim kami akan mengirimkan rekaman sesi webinar siang ini dan rangkuman dalam waktu dekat ya. Jadi stay tune. Dan sekali lagi sampai jumpa. Terima kasih, tetap semangat dan terus siap menghadapi masa depan. Selamat Oke. siang semuanya. Selamat Sampai jumpa di siang, webinar Selamat siang berikutnya. Bapak Ibu sehat sekalian. semuanya, Sampai berpag. ketemu lagi. Yuk, bye.